Hai semua, ketemu lagi dengan aku Jusni Ambarita. Di video kali ini aku mau berbagi tips cara membuat nugget daging dan tahan lama. Ikuti terus videonya, jangan di skip. Untuk teman-teman anak kos, untuk teman-teman yang baru menikah, baru-baru belajar juga, atau teman-teman kerja kantoran, dan ibu-ibu yang udah punya balita, yang untuk cemilan anak juga di rumah boleh. Nugget ini aku saranin ibu-ibu semua, anak kos bisa ngestok di rumah, karena ini bisa jadi bahan makanan stok emergensi kita loh, kalau misalnya telat bangun atau malas masak dan diburu-buru waktu. Tapi bagusnya itu kita buat sendiri biar tergantung selera kita dan bahan-bahannya lebih higienis. Bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama bawang bombay 1 buah diiris kotak-kotak begini, terus bawang putih 4 buah bukan 4 siung, diiris-iris begini. Lalu kita goreng jangan terlalu gosong. Terus daun bawang dan beserta batang 4-5 batang, atau tergantung selera kalian karena kan selera orang berbeda-beda, tapi aku pakai 4 batang. Terus roiko atau penyedap rasa, atau kaldu jamur atau kaldu ayam. Terus lada, ini aku pakai 1 bungkus. Kalau roikonya tergantung selera kalian juga ya. Terus garam, kalau aku pakainya 2 sendok teh. Terus gula 2 sendok teh juga, tapi tergantung selera pokoknya kalau untuk rasanya. Nah, ini bahan-bahannya. Jadi perlu tambahan di sini yang aku nggak butuh, tepung tapioka, es batu. Itu aja kali ya. Selainnya ada fotonya, bisa dilihat. Kemudian kita blender dagingnya, ditambahkan dengan es batu sebanyak 2 sendok centang nasi, tujuannya untuk menjaga kesegaran daging. Tapi sekiranya dagingnya sudah di blender semalaman, dibiarin di kulkas, jadi dagingnya udah beku, terus kita blender untuk mau buat nugget, tidak perlu penambahan es lagi ya teman-teman. Langsung aja di blender. Nah, ini setelah aku blender tanpa es, jadi bentuknya seperti ini karena tadi posisinya beku ya dagingnya. Nah, yang putih-putih ini aku tambahin keju, tergantung teman-teman juga. Kalau mau tambahin keju boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, kita masukin bumbu-bumbu yang tadi, bawang putih dan bawang bombay yang sudah digoreng kita masukin. Terus kita tambahin juga, kita masukin kaldu ayam atau roiko lah ya lebih tepatnya. Roiko aku pakainya kurang lebih 1,5 bungkus gitu, tapi tergantung selera teman-teman juga. Kalau mau hanya penggunaan sedikit aja juga nggak apa-apa. Terus aku masukin garam. Garam ini juga ada orang yang selera garamnya tinggi atau rendah gitu ya. Aku pakainya 2 sendok teh. Terus aku masukin gula 2 sendok teh juga, gula pasir ya. Pokoknya semua bahan-bahannya kita masukin lagi telur 2 butir utuh ya, putih dan yang kuningnya. Semua bahan-bahannya kita masukin kecuali tepung, tapi kalau mau masukin tepungnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini aku belum masukin ya, karena aku mau diaduk rata dulu baru nanti tepungnya yang terakhir. Nah, ini kita blender lagi untuk mencampurkannya, ini kayak ganti mixer gitu loh. Tapi kalau kalian mau olah pakai tangan gitu, pakai tangan nggak apa-apa juga. Setelah di mixer begini tercampur, baru kita masukin tepungnya. Kalau mau dagingnya lebih berasa, bisa 6 sendok aja, tapi aku pakainya 8 sendok makan. Kalau misalnya tergantung selera, pokoknya di sini tergantung selera karena kan pengen sesuai selera masing-masing. Nah, aku pakai 8 sendok makan ya teman-teman. Setelah ini kita blender lagi biar tercampur. Nah, setelah bahan-bahan yang tadi udah kita blender dan udah tercampur rata, kita siapin satu wadah, terus kita tuangin ke wadah untuk pencampuran bahan-bahan yang tadi dengan daun bawang dan batangnya. Ya paham lah ya teman-teman. Ini jadi batang daun bawang tadi nggak usah di blender karena kita hanya potong-potong gini aja. Tapi kalau teman-teman pengen ada isian wortel gitu juga nggak apa-apa. Tapi aku ini nggak pakai ya. Ini cuman batang daun bawang gini doang. Nah, kita campur, udah tercampur rata. Terus kita isi ke satu wadah lagi, toples. Kalau dia plastik gini nggak perlu diolesin minyak. Tapi kalau misalnya yang besi gitu atau wadah yang
ya selain plastik harus diolesin minyak biar nggak lengket nanti pas matangnya. Nah kita isi padat-padat gini, udah kita padetin, kita ratain juga, udah rata. Terus kita tutup, kita masukkan ke kukusan. Ini tujuannya biar air yang mendidih ditutup kukusan nanti nggak menetes langsung ke bahan nugget tadi. Nah ini kita kukus kurang lebih 40-60 menit untuk memastikan udah matang apa belum. Siapa tahu tergantung api kan ya. Nah kalau misalnya apinya kencang mungkin lebih cepat, tapi kalau pelan ya tergantung. Nah tapi untuk memastikan kalau nuggetnya udah mateng, bisa ditusuk-tusuk pakai garpu atau sumpit seperti ini. Kalau bahan-bahannya nggak ada tertempel di sumpit atau di garpu, artinya sudah mateng, sudah boleh diangkat. Terus kita dinginkan. Habis itu, kalau suhunya udah normal, kita potong tergantung selera. Ini aku langsung potong aja walaupun masih panas, tapi seenggaknya udah bisa dipegang karena aku penasaran gimana hasilnya. Teksturnya ini lembut, mateng atau gimana ya. Karena aku penasaran, jadi aku udah langsung potong-potong. Kalau misalnya teman-teman punya anak balita terus susah makan gitu kan, harus divariasi bentuknya, boleh dibuat bentuk seperti entah segitiga atau bulat-bulat atau persegi panjang. Tapi ini aku karena nggak untuk balita, untuk aku aja karena orang dewasa yang makannya, jadi aku potong persegi panjang dan panjang-panjang. Nah isinya beneran udah masak, udah mateng rata ya, nggak ada yang mentah. Aku potong-potong gini karena mau buat bentuk persegi panjang, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis, biar nanti pas kita mau goreng pakai tepung panir nggak terlalu basah loh di dalamnya, jadi masih meresap minyak penggorengannya gitu. Nah ini aku potong-potong persegi panjang dan aku potong-potong berbentuk balok-balok gitu. Semuanya aku udah potong-potong karena aku mau siapin di toples gitu, di wadah toples. Ini kita susun, lalu aku simpan di freezer. Kalau ditanya ini berapa lama tahannya, aku juga kurang tahu, tapi yang pastinya 1 minggu di dalam freezer masih awet kok. Dari 1 kilo daging aku dapatnya segini, jadi kurang lebih 1 kilo, ya 1 kilo lebih juga lah aku dapat ini ya, dengan 2 variasi yang aku bentuk. Ini aku simpan freezer. Nah sekarang kita mau buat menggoreng nuggetnya. Kita siapin 2 wadah dan 2 telur sama 1 sendok tepung terigu. Untuk 1 sendok tepung terigu aku pakai 2 telur putih dan kuningnya. Ini kita campur aduk rata. Tapi teman-teman, kalau kalian gak mau pakai tepung juga gak apa-apa, tapi ini aku pakai tepung karena pengen kulit luarnya nanti biar agak tebal gitu. Nah udah tercampur rata, kita tuangin tepung panir di wadah yang lainnya, di wadah yang berbeda. Ini tepung panirnya agak banyak, tapi tergantung dari yang berapa banyak yang kalian goreng biar gak mubazir gitu loh kalau misalnya nanti sisa. Nah untuk mengolesin begini teman-teman, mau buat luarnya, jangan tercampur tangan kanan dengan tangan kiri. Jadi tangan kanan untuk tepung yang kering, tepung panir, dan tangan kirinya untuk nugget di bagian telur, untuk celupin ke telurnya gini, biar nggak terlalu basah gitu loh tepung panirnya. Nah kita apa namanya ini diremas gitu loh, ditekan-tekan biar nempel itu tepung panirnya. Kalau mau tebal kita boleh ulangin lagi, jadi 2 kali, olesin lagi ke yang telur ya, telur dan tepung, baru kita celupkan lagi ke tepung panir. Nah hasilnya akan lebih tebal, tapi kalau maunya cuma tipis nggak apa-apa, nggak usah sampai 2 kali. Nah hasilnya seperti ini, jadinya tebal kan. Nah kalau aku suka yang tebal karena nanti jadinya lebih kayak crunchy gitu loh, kayak di KFC gitu, kayak di McD. Tapi beneran rasanya. Jadi nanti by the way sebelum kalian kukus dagingnya, rasain dulu ya ini adonannya udah pas belum rasanya. Nah ini kita udah panasin minyak goreng dan kita goreng. Ini nggak perlu 1 menit, hitungan detik aja udah mateng. Apinya api pelan aja. Nah kalau udah mateng kita angkat, kita tiriskan. Nah ini aku goreng lagi untuk yang bentuk balok, yang untuk balok ini lebih kecil, jadi lebih cepat juga matangnya. Kalau udah mateng,
Udah deh, tinggal siapin teman-teman. Nah, untuk sisa yang di stoples tadi, ini untuk stok besok dan stok emergency aku simpan di kulkas di freezer. Nah, ini deh bahan hasil yang aku goreng hari ini. Untuk rasanya teman-teman, pas, enak, sesuai dengan ekspektasi aku. Dan aku goreng tambah dong setelah habis yang satu piring, karena kita juga mau kasih buat teman lettingnya suami aku yang kos-kosan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe karena di video selanjutnya aku bakal upload tentang pembuatan bakso. Terima kasih, bye bye.